disampaikan oleh Humas berarti informasi itu benar. Karena memang yang mewakili penyidik untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Humasnya sendiri. Nah, proses selanjutnya kalau memang sudah penyidikan berarti menghitung hari. Kita tunggu saja apa yang terjadi setelah ini. Artinya proses ini berlanjut, berjalan. Insya Allah segera para saksi akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Kalau kemarin dia dimintain keterangan sebagai diinterogasi atau klarifikasi atau permintaan keterangan, setelah proses penyidikan maka semua pihak yang beberapa waktu lalu diperiksa itu akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi. Artinya proses ini sudah menemukan adanya peristiwa pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu intisarinya. Nah, saya tadi tidak sempat berbicara karena saya ada keperluan lain dan baru datang. Informasi yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Humas. Seperti itu. Bang Adiki sendiri setelah mengetahui kabar udah menaik penyidikan mungkin seperti apa? Ya, dia kan baru pulang ya, dan mungkin habis ini, kan ini informasi baru tadi ya, mungkin habis ini saya akan coba telepon Niki, karena ya mungkin WA, karena saya telepon suaranya memang agak sedikit mungkin capek karena habis pulang umroh. Nanti saya coba akan telepon, pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHAP. Seperti itu. Bang, kalau misalkan sampai saat ini sudah ada pemanggilan untuk Adiki sendiri belum sih Bang? Kalau itu saya belum komunikasi, tapi proses, jadi kita bicara proses ya. Proses setelah ini semua saksi yang beberapa waktu lalu diperiksa itu pasti akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Jadi nanti kalimat di dalam berita acara pemeriksaan itu pasti pro justisia. Nah, jadi berita acara pemeriksaan artinya itu sudah masuk pada proses pro justisia. Jadi pro justisia seperti itu prosesnya. Pak, katanya juga ada desas-desusnya kalau Dodi akan melaporkan itu kenyataannya seperti apa sih Bang? Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan itu. Saya cuma ingin teman-teman membantu saya menjawab pertanyaan saya. Ya, Laura Maizani Mawardi itu anaknya siapa? Oke, berapa umurnya? Belum 18 tahun. Artinya anak di bawah umur, orang tuanya masih ada. Secara hukum yang punya hak adalah orang tuanya. Oke, saya hanya memberikan ilustrasi hukum. Tidak perlu menjawab pertanyaan itu, tapi dengan saya menjelaskan Laura anak siapa, umurnya berapa, pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab. Tidak perlu saya pertegas kembali. Bang, nanti kan saksi semua akan diperiksa, Laura sendiri pun akan diperiksa. Pasti. Niki sendiri sama atau mungkin akan mendampingi seperti apa Bang? Pasti kita akan dampingi. Jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang belum dewasa menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun itu belum dewasa menurut hukum, sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini ramai didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum. Sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya. Jadi, awal dari proses penyelidikan dulu, setelah itu penyidikan. Tapi informasi ini kalau memang itu disampaikan oleh Humas, berarti informasi itu benar. Karena
karena memang yang mewakili penyidik untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah humasnya sendiri. Nah, proses selanjutnya kalau memang sudah penyidikan berarti menghitung hari. Kita tunggu saja apa yang terjadi setelah ini. Artinya proses ini berlanjut berjalan. Insya Allah segera para saksi akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Kalau kemarin dia dimintain keterangan sebagai diinterogasi atau klarifikasi atau permintaan keterangan, setelah proses penyidikan maka semua pihak yang beberapa waktu lalu diperiksa itu akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi. Artinya proses ini sudah menemukan adanya peristiwa pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu intisarinya. Nah, saya tadi tidak sempat berbicara karena saya ada keperluan lain dan baru datang. Informasi yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Humas. Seperti itu. Bang Adiki sendiri setelah mengetahui kabar udah menaik penyidikan mungkin seperti apa? Ya, dia kan baru pulang ya, dan mungkin habis ini, kan ini informasi baru tadi ya, mungkin habis ini saya akan coba telepon Niki, karena ya mungkin WA, karena saya telepon suaranya memang agak sedikit mungkin capek karena habis pulang umroh. Nanti saya coba akan telepon, pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHAP. Seperti itu. Bang, kalau misalkan sampai saat ini sudah ada pemanggilan untuk Aniki sendiri belum sih Bang? Kalau itu saya belum komunikasi, tapi proses, jadi kita bicara proses ya. Proses setelah ini semua saksi yang beberapa waktu lalu diperiksa itu pasti akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Jadi nanti kalimat di dalam berita acara pemeriksaan itu pasti pro justisia. Nah, jadi berita acara pemeriksaan artinya itu sudah masuk pada proses pro justia. Jadi pro justisia seperti itu prosesnya. Pak, katanya juga ada desas-desusnya kalau Loli akan melaporkan itu kenyataannya seperti apa sih Bang? Itu dalam bangun kami saya mungkin tidak menjawab pertanyaan itu. Saya cuma ingin teman-teman membantu saya menjawab pertanyaan saya. Ya, Laura Mezani Mawardi itu anaknya siapa? Oke, berapa umurnya? Belum 18 tahun. Artinya anak di bawah umur, orang tuanya masih ada. Secara hukum yang punya hak adalah orang tuanya. Oke, saya hanya memberikan ilustrasi hukum. Tidak perlu menjawab pertanyaan itu, tapi dengan saya menjelaskan Laura anak siapa, umurnya berapa, pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab. Tidak perlu saya pertegas kembali. Bang, nanti kan saksi semua akan diperiksa, Laura sendiri pun akan diperiksa. Pasti. Niki sendiri sama Abang mungkin akan mendampingi seperti apa Bang? Pasti kita akan dampingi. Jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang belum dewasa, menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun, itu belum dewasa menurut hukum, sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini ramai didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya.